Halo minasan, kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Anime gore adalah sebuah genre yang berbau kekejaman, atau seperti halnya dengan tokoh utama dalam sebuah anime yang memiliki sifat jahat atau psikopat. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan 7 rekomendasi anime psikopat terbaik untuk kalian. Oke, daripada penasaran mending langsung aja kita simak 7 daftar berikut ini. Dansai Bunri no Crime Age. Haimura Kiri seorang siswa biasa yang memiliki hobi yang aneh, yaitu memotong rambut orang lain. Suatu hari ia mendengar rumor dari teman sekelasnya kalau ada sesosok hantu berambut panjang yang tinggal di sekitar bukit. Karena penasaran ia pun pergi ke bukit tersebut dan seperti yang dirumorkan memang ada seseorang di sana walaupun ia bukan hantu, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Mushanokouji Iwa. Mushanokouji memiliki rambut yang sangat panjang ditambah lagi rambutnya tak dapat dipotong oleh benda apapun. Ia menyebutkan kalau rambutnya tak bisa dipotong karena kutukan turun-temurun dari keluarganya. Setelah ditelusuri ternyata satu-satunya benda yang dapat memotong rambut Mushanokouji hanyalah gunting terkutuk bernama Killing Good yang dimiliki oleh Haimura, dan hasilnya gunting tersebut berhasil memotong rambut Mushanokouji tersebut. Namun di balik keberhasilan mereka, sebenarnya mereka telah memulai permainan berbahaya, di mana para pemilik benda-benda terkutuk lainnya berlomba-lomba untuk membunuh Mushanokouji. Kini Haimura harus melindungi Mushanokouji dengan gunting tersebut yang sekarang ia beri nama dengan Dansai Bunri no Crime Age. Course Party, sebuah sekolah dasar yang dirobohkan setelah terjadi pembunuhan dan menghilangnya beberapa staf dan murid sekolah. Pada awal seri, sekolah lain yang disebut Kisaragi Academy atau Kisaragi Gakuen, telah dibangun di atas situs sekolah ini. Suatu malam, sekelompok murid dari Kisaragi sedang bercerita tentang hantu sekolah tua. Mereka mencoba ritual yang mereka temukan di internet untuk memastikan persahabatan mereka bisa berlangsung selamanya. Ketika bermain mereka tiba-tiba dikagetkan oleh gempa misterius ke dimensi lain, di mana dasar hosti surgawi masih ada dan dihantui oleh hantu yang dibunuh di sekolah tersebut. Satsuriko no Tenshi. Rahel mendapati dirinya terbangun di sebuah dasar gedung misterius, namun gedung tersebut tampak aneh, dengan ingatan yang hilang. Kini Rahel hanya menyusuri lorong demi lorong yang ada di sana, sampai ia bertemu dengan seorang pembunuh bernama Zack, dengan keadaan tubuh yang diperban serta pedang sabit layaknya dewa kematian. Zack dengan gila berusaha membunuh Rahel. Walau akhirnya berhasil melarikan diri dari Zack, kini Rahel harus bertemu dengan orang misterius lainnya, yakni Denny. Sama seperti Zack, Denny juga berusaha untuk membunuh Rahel. Di saat-saat tersebut Rahel mengingat bahwa sebenarnya ia telah mati. Keheningan terjadi, Rahel benar-benar shock akan hal tersebut, dirinya telah kehilangan hasrat bertahan hidup. Rahel kembali kepada Zack dan memohon agar dirinya dibunuh, namun Zack yang sudah tak tertarik lagi dengan Rahel membuat suatu perjanjian. Jikalau Rahel berhasil membantu Zack keluar dari gedung, maka Zack akan memenuhi janjinya untuk mencabut nyawa Rahel. Another. Tahun 1972, terdapat seorang siswi yang pintar secara akademis maupun non-akademis kelas 3 SMP Yomiyama. Ia bernama Misaki. Misaki sangat populer oleh teman sekelasnya bahkan di SMP Yomiyama. Namun ia tiba-tiba saja meninggal, tapi teman sekelas dan guru-gurunya telah memutuskan untuk menganggap Misaki masih hidup hingga waktu hari kelulusan tiba nanti. Namun telah terjadi sesuatu yang aneh, yaitu saat dimana sosok Misaki muncul di salah satu foto kelulusan. Dan dari sinilah cerita akan dimulai.
Inuyashiki. Ichiro Inuyashiki, seorang pria yang berumur 58 tahun dan memiliki 2 anak. Dia hidup sebagai kepala keluarga dan menghidupi keluarganya. Dia tidak dipedulikan karena keluarganya terlalu miskin dan sering dicampakkan oleh keluarganya sendiri. Dan juga dia memiliki sebuah kanker dan divonis hanya punya waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Suatu hari, dia pergi keluar bersama anjing yang ditemukannya bernama Hinako. Dia pergi keluar untuk merenungi nasib dirinya dan nasib keluarganya. Sehingga dia melihat sebuah pendaratan darurat sebuah pesawat alien yang menyebabkan nyawanya terenggut. Saat terbangun, dia segera memeriksa tubuhnya bahwa tidak ada yang cedera. Tapi lama-kelamaan dia mengetahui bahwa ada sesuatu di dalam tubuhnya yang sangatlah tidak wajar. Saat mencari keanehan di tubuhnya, dia kaget karena bagian tubuhnya berubah menjadi senjata robot, bersama dengan pemuda yang saat itu berada di tempat yang sama dengannya. Tokyo Ghoul bercerita tentang seorang pemuda bernama Kaneki Ken. Ia adalah pemuda seperti kebanyakan lainnya, namun seluruh hidupnya berubah ketika bertemu dengan orang yang ia sukai bernama Kamishiro Rize. Waktu itu Kaneki mengantar Rize pulang. Saat itu Kaneki terkejut karena Rize menunjukkan wujud aslinya, yaitu seorang ghoul. Ghoul yaitu pemakan manusia. Rize menyerang Kaneki karena berniat memakannya, namun keberuntungan berpihak kepada Kaneki. Terjadi kecelakaan di tempat konstruksi tersebut yang membuat mereka berdua tertimpa, namun Kaneki selamat dengan kondisi separuh bagian tubuhnya yang hancur. Saat hendak diselamatkan, hanya satu harapan yang ada, yaitu dengan transplantasi sebagian tubuhnya dengan tubuh Rize. Tanpa tahu siapa sebenarnya Rize tersebut, para dokter melakukan operasi yang akhirnya membuat Kaneki sekarang menjadi seorang manusia setengah ghoul. Kini Tokyo diliputi ancaman karena bukan hanya sedikit ghoul yang berada di sana. Parasit berawal dari munculnya alien yang datang ke bumi. Sesaat setelah turun ke bumi, biasanya mereka hidup dengan cara merasuki manusia, kemudian mengendalikan otak mereka, dan akhirnya mereka akan membunuh bahkan memakan sesama jenisnya agar dapat bertahan hidup. Bercerita tentang seorang remaja bernama Izumi Shinichi. Shinichi juga merupakan salah satu orang yang telah dirasuki oleh parasit tersebut. Namun untungnya parasit tersebut gagal mengambil alih otaknya dan hanya mendapatkan tangan kanan Shinichi sebagai tempatnya, dan akhirnya Shinichi memberinya nama, yaitu Migi. Shinichi dengan parasit yang merasuki tangannya terbilang akrab dan mereka akhirnya bekerja sama memberantas para parasit lain yang mengancam kehidupan umat manusia. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Profesor Dunia.